Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Arnita Rukliling dengan NIM A2512178. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan di era globalisasi dan solusi menghadapi globalisasi. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan globalisasi. Jadi globalisasi ini merupakan tanda sebuah perubahan besar kehidupan umat manusia di mana masyarakat ini merupakan masyarakat transisi. Nah, tantangan pendidikan di era global dapat kita lihat pada kemajuan teknologi komunikasi yang menyebabkan tidak adanya jarak dan batasan antara satu orang dengan orang lain, kelompok satu dengan kelompok lain, serta antara negara dengan negara lain. Komunikasi antar negara berlangsung sangat cepat dan mudah. Begitu juga pada perkembangan informasi lintas dunia dapat dengan mudah diakses melalui teknologi informasi seperti melalui internet. Kemudian kondisi kemajuan teknologi informasi dan industri di atas yang berlangsung dengan sangat cepat dan ketat di era globalisasi menuntut setiap negara untuk menghadapi persaingan tersebut. Dan disinilah pendidikan harus atau diharuskan menampilkan dirinya, apakah ia mampu bersaing atau apakah ia mampu mendidik dan menghasilkan para siswa yang berdaya saing tinggi atau berkualitas, atau justru dalam menghadapi gemparan berbagai kemajuan dinamika global tersebut malah semakin menurun. Nah, dengan demikian di era globalisasi adalah tantangan besar bagi dunia, apalagi di dunia pendidikan. Dalam konteks ini kita dapat melihat pada buku Khairuddin Kurniawan pada tahun 1999 yang merinci berbagai tantangan pendidikan menghadapi era globalisasi. Pertama, tantangan untuk menghadapi atau untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana kita meningkatkan produktivitas kerja nasional serta di pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya yang memelihara dan meningkatkan pembangunan. Kemudian yang kedua yaitu tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional, baik itu industri dan informasi komunikasi, serta bagaimana peningkatan dan pengembangan kualitas hidup sumber daya manusia. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang keempat yaitu tantangan terhadap bidang munculnya divasi dan kolonialisme baru di iptek. Di sini yang antisipasi invasi dan kolonialisme di politik dan ekonomi ini dapat kita lihat pada tantangan yaitu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif, yang berwawasan keunggulan serta keahlian profesional dan berpandangan jauh ke depan, atau lebih kita kenal dengan visioner. Rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan daya tawar pasar, ini merupakan kemampuan-kemampuan yang harus atau dapat kita wujudkan dalam proses pendidikan Islam, atau ada juga di pendidikan Kristen, yang mana pendidikan ini berkualitas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, unggul, profesional, dan akhirnya dapat menjadi teladan untuk dicita-citakan serta untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari keempat tantangan tersebut kita dapat mencarikan solusi, yaitu kita dapat melihat beberapa solusi untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Yang pertama yaitu mengorientasikan pendidikan tidak hanya berupa teori-teori saja, namun harus dibarengi dengan praktik. Nah, di mana praktik ini yaitu praktik pembelajaran yang harus lebih diperbanyak sehingga siswa akan dengan mudah mengembangkan keterampilannya. Kemudian dalam proses belajar mengajar, dalam keterampilannya guru juga harus mampu untuk memberikan yang terbaik kepada siswanya. Kemudian di sini kita juga perlu pembinaan dan pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar terhadap siswa,
ya harus kita tanamkan pada pola pembelajaran yang berorientasi bukan hasil, sehingga siswa yang akan terbiasa untuk belajar maksimal dengan mementingkan substansi bukan formalitas. Nah, di sini juga profesi guru itu harusnya dihargai dengan maksimal. Dan kemudian pada budaya, kita harus membiasakan untuk budaya baca bagi kalangan anak usia sekolah maupun masyarakat umumnya. Karena di sini pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan, contohnya seperti alokasi APBDM untuk pendidikan yang seharusnya memang benar-benar harus 20% kita tanamkan di situ. Kemudian perlu adanya dukungan dan partisipasi konferensi dari semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pendidikan. Nah, perlu juga adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan pemerintah, kemudian perusahaan dan masyarakat. Dan jika kita tinjau dari skup KSB, maka dibutuhkan kerjasama antara pengelola lembaga pendidikan, baik itu dari TK, SD, SMP maupun SMA, bahkan di perguruan tinggi. Dan di sini pemerintah, baik itu Bupati KSB sebagai pemegang kebijakan tertinggi KSB, atau perusahaan atau PTN atau PT NTT sebagai salah satu perusahaan raksasa yang dalam konteks hidup dan berperan sebagai pengurus kekayaan dan masyarakat, maka itu kita perlu untuk menjalin sebuah kerjasama yang baik agar dukungan-dukungan ini boleh tercapai dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Kiranya dari apa yang saya jelaskan tadi, kita semua mampu memahami bahwa pentingnya tantangan globalisasi di era tantangan pendidikan di era globalisasi ini memang betul-betul harus kita hadapi dengan penuh kebijaksanaan, karena begitu banyak tantangan yang datang di era globalisasi ini, maka kita harus menyiapkan diri kita untuk mencari solusi-solusi yang tepat untuk menghadapi globalisasi tersebut. Sekian dan terima kasih.